Hampir setiap hari kita makan telur di pasar, di warung, sampai di meja makan kita. Telur adalah komoditas yang gak pernah mati. Permintaannya selalu ada dan terus bertambah seiring populasi manusia. Melihat tingginya permintaan ini, pernahkah kalian terpikir apa yang sebenarnya terjadi di balik produksi satu butir telur ini? Banyak orang memandang peternakan dari luar dan langsung menyimpulkan bahwa bisnis ayam petelur itu adalah mesin cetak uang otomatis. Logikanya sederhana, tinggal bangun kandang, beli ayam, kasih makan, tunggu ayam bertelur setiap hari, kumpulkan, jual, lalu kita kaya. Faktanya, di lapangan ceritanya sama sekali tidak semudah itu. Banyak peternak pemula yang datang dengan semangat menggebu-gebu, namun akhirnya harus menelan pil pahit. Mereka menghadapi kenyataan berupa ayam yang mati massal karena wabah penyakit, produksi telur yang anjlok drastis tanpa alasan yang mereka pahami, hingga akhirnya terlilit utang bank karena manajemen operasional dan keuangan yang berantakan. Nah, buat penonton semua, ada yang pernah kepikiran buat nyoba bisnis ini? Atau malah udah punya pengalaman pahit di dunia ternak dan bisnis agrikultur? Coba sharing dan tulis pendapat serta pengalaman kalian di kolom komentar ya. Di video kali ini, kita tidak akan membahas kulit luarnya saja. Kita akan melakukan pembedahan mendalam. Sebuah masterclass lengkap tentang dunia ayam petelur. Kita akan bedah mulai dari persiapan mental dan psikologi keuangan seorang peternak, analisis teknis mendetail tentang manajemen kandang, nutrisi pakan, hingga strategi survive di tengah fluktuasi harga pasar yang seringkali tidak masuk akal. Siapkan catatan kalian, cari posisi duduk yang nyaman, karena ini adalah panduan komprehensif yang dirancang khusus agar kalian tidak jatuh ke lubang kegagalan yang sama. Mari kita mulai dari akar masalah yang paling sering membunuh bisnis ini di tahun pertama. Tragedi modal nekat dan jebakan sindrom objek berkilau. Banyak anak muda dan pebisnis pemula terjun ke industri peternakan semata-mata karena melihat potensi cuan dari presentasi di atas kertas atau video singkat di media sosial. Mereka mengumpulkan modal, mungkin dari tabungan seumur hidup atau pinjaman bank, lalu langsung membeli bibit unggas ribuan ekor. Mereka membangun bisnis ini tanpa pemahaman dasar tentang apa itu biosecurity, bagaimana siklus hidup ayam peliharaan, atau bagaimana sirkulasi udara bekerja secara aerodinamis di dalam sebuah kandang. Hasil dari tindakan impulsif ini sangat bisa ditebak. Seperti yang dialami oleh banyak peternak baru, tingkat kematian ayam di siklus pertama bisa mencapai 40%, bahkan lebih. Coba bayangkan, hampir separuh aset hidup yang kalian beli dengan uang puluhan atau ratusan juta rupiah mati membusuk dalam hitungan minggu. Masalah utama dari kegagalan ini biasanya bukan terletak pada kualitas ayamnya, melainkan pada ego peternaknya. Ada kecenderungan kita merasa cukup hanya dengan belajar sekilas, merasa pintar setelah menonton 1 atau 2 tutorial, dan mengabaikan ilmu detail dari para praktisi di lapangan. Belajar secara otodidak melalui internet itu sangat bagus dan sangat disarankan. Tetapi, di dalam sebuah bisnis yang melibatkan makhluk hidup dan nyawa, kesalahan kecil yang kalian anggap remeh bisa berarti kematian massal. Ayam petelur modern itu bukanlah mesin pabrik. Mereka adalah makhluk hasil rekayasa genetik selama puluhan tahun yang dirancang khusus untuk memproduksi telur secara ekstrem. Efek sampingnya, tubuh mereka menjadi sangat sensitif. Mereka sangat peka terhadap perubahan cuaca, suara bising yang mendadak, kualitas air minum yang buruk, hingga bau dari kotoran mereka sendiri. Jadi, prinsip fundamental pertama sebelum kalian membeli 1 ekor ayam pun adalah pastikan ilmu kalian sudah lebih dulu bertelur dan matang sebelum ayamnya datang. Setelah mental dan ilmu dasar siap, mari kita masuk lebih dalam ke bagian teknis pemeliharaan. Keputusan teknis pertama yang harus kalian buat adalah pemilihan jenis atau strain ayam. Di Indonesia, ada beberapa strain yang sangat populer. Salah satunya adalah Lohmann Platinum, Isa Brown, atau Novogen. Banyak peternak memilih Lohmann karena terkenal dengan masa produksinya yang lebih panjang dan telurnya yang berwarna coklat pekat, sesuai dengan preferensi konsumen pasar tradisional kita. Namun, kalian harus tahu bahwa setiap strain memiliki karakteristik keunggulan dan kelemahannya masing-masing, termasuk seberapa tahan mereka terhadap iklim panas di daerah kalian. Keputusan teknis kedua adalah memilih antara membeli ayam duck atau kulit. Duck atau day old chick adalah anak ayam yang baru menetas
berumur 1 hari. Harganya sangat murah, namun risiko kematiannya luar biasa tinggi. Kalian harus membesarkan mereka, memberikan pemanas buatan, melakukan serangkaian vaksinasi yang ketat, dan menunggu berbulan-bulan tanpa pemasukan sama sekali sampai mereka siap bertelur. Sebagai alternatif, terutama bagi pemula, sangat disarankan untuk membeli pulit, yaitu ayam remaja yang sudah berumur sekitar 13 hingga 16 minggu. Memang harganya jauh lebih mahal di awal, tetapi risiko kematian di masa pertumbuhan sudah dilewati oleh perusahaan pembibit, dan kalian hanya perlu menunggu beberapa minggu saja hingga ayam tersebut masuk ke masa produksi pertamanya. Selanjutnya, kita akan membahas rumah mereka. Kandang adalah istana bagi ayam-ayam kalian, dan desainnya akan sangat menentukan nasib bisnis kalian. Hal yang paling sering disepelekan namun paling mematikan adalah masalah sirkulasi udara. Proses pencernaan ayam petelur menghasilkan kotoran yang sangat kaya akan nitrogen, yang jika dibiarkan menumpuk akan menguap menjadi gas amonia. Gas amonia ini adalah racun yang tak terlihat. Kalau kandang kalian pengap dan sirkulasi udara tidak berjalan lancar, amonia ini akan terhirup oleh ayam setiap detik. Akibatnya, saluran pernapasan mereka akan rusak, mata ayam akan bengkak berair, nafsu makan mereka seketika turun, dan otomatis produksi telur akan anjlok drastis. Oleh karena itu, ketinggian lantai kandang dari tanah, tempat kotoran menumpuk, arah hadap kandang terhadap matahari, dan sistem pembuangan kotoran harus dipikirkan secara presisi. Selain udara, faktor lingkungan lain yang sangat vital namun sering tidak diketahui orang awam adalah pencahayaan. Ayam petelur tidak bertelur hanya karena mereka makan kenyang. Proses bertelur distimulasi oleh cahaya. Cahaya yang masuk melalui mata ayam akan merangsang kelenjar pituitari di otaknya untuk melepaskan hormon reproduksi. Ayam petelur idealnya membutuhkan paparan cahaya selama 14 hingga 16 jam sehari secara konsisten. Jika di daerah kalian siang hari hanya berlangsung 12 jam, kalian harus menambahkan cahaya buatan menggunakan lampu di dalam kandang saat malam hari. Tanpa manajemen pencahayaan yang disiplin, grafik produksi telur kalian akan berantakan dan tidak akan pernah mencapai puncak produksi yang optimal. Sekarang, kita masuk ke komponen operasional yang paling menguras isi kantong, manajemen pakan dan nutrisi. Dalam bisnis ayam petelur, pakan bukanlah sekadar makanan. Pakan adalah investasi harian. Biaya pakan akan memakan sekitar 60 hingga 70% dari total seluruh biaya operasional kalian. Ini adalah angka yang sangat masif. Jika kalian salah mengelola pakan, kebangkrutan tinggal menunggu waktu. Banyak peternak sukses memilih untuk meracik pakan mereka sendiri, atau biasa disebut pakan self-mixing, untuk menekan biaya. Mereka mencampur sumber karbohidrat dari jagung giling, protein dari konsentrat pabrikan, dan serat dari bekatul atau dedak. Komposisi ini harus dihitung nilai protein, energi metabolis, dan kalsiumnya dengan sangat teliti. Kekurangan kalsium, misalnya, akan membuat kerabang atau kulit telur menjadi sangat tipis dan mudah pecah saat dikemas. Dalam hal pakan dan air minum, ada satu aturan emas yang tidak boleh dilanggar. Konsistensi adalah segalanya. Jangan pernah sering berganti-ganti merek pakan, komposisi pakan, atau bahkan jam pemberian makan secara mendadak. Seperti yang sudah dibahas, ayam petelur modern adalah makhluk yang sangat menyukai rutinitas. Perubahan mendadak sekecil apapun akan memicu stres, dan sekali mereka stres misalnya karena air minum kosong selama 4 jam saja akibat pipa tersumbat, mereka bisa langsung berhenti bertelur dan butuh waktu berminggu-minggu serta biaya ekstra untuk perawatan sebelum produksi mereka kembali normal. Lalu, bagaimana dengan ancaman penyakit? Disinilah sistem biosecurity berperan. Peternakan bukanlah tempat wisata yang bisa bebas dikunjungi siapa saja. Manusia, kendaraan, burung liar dan tikus adalah pembawa virus dan bakteri yang mematikan. Penyakit seperti Newcastle disease ND atau tetelo, flu burung, hingga snot bisa menyapu bersih satu kandang hanya dalam hitungan hari. Penerapan biosecurity yang ketat, jadwal vaksinasi yang tepat waktu, dan tersedianya kandang karantina khusus untuk mengisolasi ayam yang menunjukkan gejala sakit pertama adalah benteng pertahanan terakhir yang membedakan peternakan profesional dengan peternakan amatiran. Oke, mari kita asumsikan teknis di lapangan sudah berjalan sempurna. Ayam sehat dan telur melimpah.
Sekarang kita bicara soal uang, angka, dan dinamika ekonomi mikro. Kenapa ada peternak yang bisa berekspansi beli tanah berhektar-hektar, sementara yang lain merasa selamanya hanya menjadi karyawan tak bergaji bagi ayam-ayamnya sendiri? Jawabannya terletak pada ketajaman membaca pasar dan kemampuan melakukan diversifikasi hasil. Seorang peternak yang cerdik tahu persis bahwa sumber penghasilannya tidak boleh murni 100% hanya mengandalkan penjualan telur. Mereka tahu cara mengolah dan memonetisasi limbah. Kotoran ayam yang tadinya menjadi sumber amonia beracun jika dikeringkan dan diolah dengan baik adalah pupuk organik berkualitas tinggi yang sangat dicari oleh petani sayur dan buah. Penjualan kotoran kering ini bisa menjadi penghasilan tambahan yang sangat lumayan untuk menutupi biaya tenaga kerja. Lalu ada pendapatan dari ayam afkir. Ketika ayam sudah berumur sekitar 80 hingga 90 minggu, produksi telurnya akan menurun dan cangkang telurnya memburuk. Ayam-ayam ini tidak lagi ekonomis untuk dipelihara dan harus diafkir, dijual sebagai ayam potong atau sering disebut ayam merah di pasaran. Hasil penjualan ayam afkir ini adalah suntikan dana segar yang krusial untuk membeli bibit pulit baru pada siklus berikutnya. Namun, mengandalkan telur sebagai produk utama tetap membutuhkan strategi pemasaran yang cerdas. Ini adalah kesalahan klasik. Banyak pemula sibuk mengurus kandang dan baru kebingungan mencari pembeli ketika ratusan kilogram telur sudah menumpuk di gudang. Telur adalah barang segar yang umurnya pendek. Semakin lama disimpan, bobotnya menyusut dan kualitasnya menurun. Kalian harus membangun relasi pemasaran sejak hari pertama ayam masuk kandang. Datangi agen-agen besar, tawarkan ke warung-warung sembako di sekitar daerah kalian, atau buat kesepakatan suplai rutin ke pabrik roti dan catering. Dalam dunia pemasaran agrikultur, fluktuasi harga adalah musuh utama yang harus diakali. Akan ada masa di mana harga pakan melambung tinggi karena gagal panen jagung nasional, sementara harga telur di pasar anjlok tajam karena oversupply. Di masa-masa krisis inilah, relasi kuat yang kalian bangun dengan pembeli rutin akan menjadi penyelamat. Dan yang paling penting, jaga integritas dan kejujuran. Jangan pernah mencoba menjadi peternak yang licik, seperti memainkan angka di timbangan atau mencampur telur busuk ke dalam rak yang bagus. Dalam bisnis perputaran cepat seperti ini, reputasi adalah mata uang yang nilainya jauh lebih berharga daripada selembar uang kertas. Sekarang, kita tiba pada aspek yang seringkali menjadi jurang kehancuran terbesar, psikologi keuangan dan manajemen kas. Banyak sekali peternak milenial atau pengusaha muda yang gagal bukan karena ayamnya mati atau terserang penyakit, tapi semata-mata karena uang operasionalnya habis terkuras untuk membiayai gaya hidup pribadi. Membangun peternakan seringkali membutuhkan suntikan modal eksternal, biasanya berupa pinjaman dari bank. Nah, disinilah godaan mental terbesar terjadi. Seringkali terjadi fenomena tragis di mana ketika dana pinjaman ratusan juta dari bank sudah cair, uang tersebut malah tidak seutuhnya masuk ke operasional kandang. Melihat saldo rekening yang tiba-tiba menggendut, peternak merasa sudah kaya dan sukses. Alih-alih membeli bahan baku pakan yang berkualitas tinggi, meningkatkan fasilitas ventilasi, atau menyisihkan dana darurat, uang tersebut justru dipakai untuk down payment mobil baru, membeli barang-barang elektronik konsumtif, atau sekadar gaya hidup pamer di media sosial. Padahal, ingat baik-baik fakta ini, ayam butuh waktu transisi untuk mulai bertelur secara maksimal. Selama masa tunggu tersebut, ayam terus makan dengan rakusnya. Uang terus keluar, sementara cicilan pokok dan bunga bank tidak mau tahu dan terus berjalan setiap bulan. Saran terbaik dari kacamata psikologi keuangan bisnis adalah posisikan diri kalian secara ketat sebagai karyawan atau direktur operasional di kandang kalian sendiri. Tentukan besaran gaji yang rasional untuk diri kalian setiap bulannya dan patuhi angka itu. Uang hasil penjualan telur bukanlah uang di dompet pribadi kalian. Itu adalah uang milik entitas bisnis peternakan. Jangan pernah mengambil semua keuntungan dari penjualan telur, apalagi uang hasil jual ayam afkir, untuk keperluan pribadi. Sebagian besar keuntungan tersebut harus ditahan dan diputarkan kembali. Gunakan dana tersebut untuk menyiapkan modal pergantian populasi ayam berikutnya, menyetok pakan saat harganya sedang murah,
atau memperbarui teknologi kandang. Bisnis yang sehat secara fundamental adalah bisnis yang arus kasnya terus berputar seperti roda gigi, bukan yang uangnya terus menguap keluar untuk membiayai gengsi dan keinginan yang sifatnya sesaat. Menjadi peternak ayam petelur yang sukses adalah sebuah perjalanan panjang yang mengubah karakter seseorang. Ini bukan sekadar profesi tentang memberi pakan dan memungut telur dari kandang. Bisnis ini memaksa kalian untuk belajar tentang disiplin tanpa kompromi, menguji tingkat empati dan kasih sayang kalian terhadap kesejahteraan makhluk hidup, serta mengasah ketajaman analisis bisnis di tengah ketidakpastian pasar. Kedepannya, dunia peternakan juga terus berinovasi. Model peternakan dengan sistem kandang baterai perlahan mulai dievaluasi secara global, dan inovasi seperti sistem free range atau ayam umbaran bebas mungkin akan menjadi masa depan peternakan di Indonesia. Menjawab tuntutan konsumen modern yang semakin peduli pada animal welfare atau kesejahteraan hewan yang lebih manusiawi. Apapun skala usahamu saat ini, baik baru merencanakan 100 ekor atau sedang mengelola puluhan ribu ekor, ingatlah prinsip ini. Jika kalian meniatkan bisnis ini dengan keseriusan penuh, terus merendahkan hati untuk mempelajari ilmunya yang dinamis, disiplin dalam pengelolaan finansial, dan teguh menjaga integritas kejujuran, maka kesuksesan finansial itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hanya soal waktu. Terima kasih buat penonton yang sudah sabar menyimak masterclass dan panduan komprehensif ini dari awal sampai habis, biar kita bisa terus menganalisis berbagai fenomena bisnis, membedah psikologi di balik sebuah usaha, dan tentunya tumbuh mandiri bersama. Pastikan kalian udah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Saya pamit, teruslah berinovasi, dan sampai jumpa di video edukasi mendalam berikutnya. Salam satu hobi, salam sukses peternak Indonesia.